Selamat datang di akun YouTube UKPPJ Toraja Utara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tutorial penginputan P3DN. Pertama-tama kita masuk di website untuk menginput P3DN di sierra.bpkp.go.id/P3DN/login. Nah, di sini saya sudah login di user P3DN 2022_perpustakaan.torut. Di sini saya akan menjadikan contoh untuk user perpustakaan Torut ini ya. Kita melihat data P3DN, di sini ada validasi RUP dan monitoring P3DN. Awalnya kita akan memvalidasi dahulu. Kita masukkan di pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Toraja Utara, Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, pejabat pembuat komitmennya, yaitu kita pilih obat negatif padanya. Kita refresh. Ya, kita akan pilih salah satu pengadaan ya. Kita contoh paling gampang di sini. Nih, belanja makan dan minum rapat. Di sini kan untuk belanja minum rapat ini ya kita pasti akan menggunakan makanan lokal ya. Nah, kita harus mengecek kode RUP-nya, status RUP, tanggal pengumuman, nama paket, keterangan paket, satker pelaksana, pejabat pembuat komitmennya, nih PPK, metode pengadaan, pagu pengadaannya berapa, dicek kembali ya, tagging PDN dan tagging UMK koperasi. Di sini kita lihat ya, apakah paket pengadaan ini terdapat penggunaan PKDN, kita pilih ya. Jika ya, berapa persen estimasi penggunaan PKDN kita? Di sini kita isi 100% ya. Karena ini kita pakai semua bahan lokal untuk belanja makan minum rapat. Alasan menggunakan PDN yaitu karena bahan yang digunakan adalah 100% lokal. Nah, ini wajib diisi ya. Untuk alasan ini wajib diisi karena kalau tidak diisi nanti tidak bisa tersave, tidak sukses. Nah, apakah paket pengadaan ini diperuntukkan untuk MK dan koperasi? Kita klik ya. Untuk informasi lainnya ini bisa dikosongkan saja. Selanjutnya, paket pengadaan ini sudah selesai diverifikasi, kita klik ya. Nah, di sini kita nanti bisa simpan ya. Kita simpan. Nah, sukses. Di sini kalau sudah sukses akan ada notifikasi berwarna hijau sukses ya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah selesai di sini kita bisa kembali ke daftar RUP, terus kita refresh ya sampai kita lihat kembali apakah sudah terganti untuk yang tadi itu pengadaan makan minum rapat. Tadi kita pakai yang mana? Nah, ini sudah terganti ya, sudah terisi untuk PDN-nya senilai 7 juta karena dia 100%. Oke, sekian tutorial untuk validasi RUP ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke tutorial monitoring P3DN. Terima kasih. Selamat datang di akun PBJ Torut ya. Kita kembali untuk memonitoring P3DN. Setelah divalidasi dan diverifikasi, kita akan monitoring P3DN di akun yang sama yaitu sierra.bpkp.go.id. Jadi di website ini kita bisa melakukan validasi, verifikasi, dan juga monitoring. Nah, di monitoring ini kita melihat kembali
kode RUP, status RUP, tanggal pengumuman, nama paket, keterangan paket, satker pelaksana. Nah, di sini pejabat penguat komitmen, NIP, metode pengadaan, pagu pengadaan, tagging PDN, komitmen TKDN. Nah, di sini kan tadi kita sudah isi ya dari validasi itu 100%. Nah, di sini tagging UMK koperasi dan nah di sini tanggal monitoring. Tanggal monitoring di sini tanggal hari ini ya, kebetulan saya melakukan monitoring di tanggal 28 Juli 2022. Untuk status pengadaan, di sini ada beberapa pilihan, yaitu proses pengadaan, dalam proses pengadaan gagal, dalam proses pengadaan ulang, selesai proses pengadaan, belum pelaksanaan pekerjaan, dalam pelaksanaan pekerjaan, selesai pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan. Untuk pilihan-pilihan ini ada keterangan yang bisa kita jadikan patokan. Nah, di sini ada ya. Nah, jika belum proses pengadaan, yaitu paket pengadaan belum dalam tahap pemilihan penyedia. Nah, kalau dipilih dalam proses pengadaan, yaitu paket pengadaan dalam tahap pemilihan penyedia. Proses pengadaan gagal, proses pemilihan penyedia untuk paket pengadaan selesai dengan hasil gagal menentukan penyedia. Dalam proses pengadaan ulang, paket pengadaan dalam tahap pemilihan penyedia kembali setelah proses pengadaan sebelumnya gagal menentukan penyedia. Selesai proses pengadaan. Proses pemilihan penyedia telah diselesaikan. Proses ini termasuk penetapan pemenang atau kontrak telah ditandatangani, namun tanggal efektif pelaksanaan pekerjaan belum dimulai. Yang keenam, belum pelaksanaan pekerjaan, di mana paket pekerjaan sudah tanda tangan kontrak dan tanggal efektif pelaksanaan pekerjaan sudah mulai, namun pekerjaan belum dimulai, masih 0% ya pekerjaannya. Dalam proses pelaksanaan pengadaan, yaitu paket pekerjaan dalam proses pelaksanaan kontrak, yang termasuk ini adalah paket pekerjaan yang memiliki kemajuan pelaksanaan kontrak lebih besar dari 0% dan lebih kecil dari 100%. Selesai pelaksanaan pekerjaan, yaitu paket pekerjaan sudah 100%, selesai dengan ditandai dengan adanya BAST. Selesai pembayaran pekerjaan, yaitu seluruh pembayaran kontrak telah dilakukan di luar retensi jaminan pemeliharaan. Nah, ini adalah untuk pemilihan tadi ya, status pengadaan ini adalah keterangannya. Kalau dipilih ya, ini sudah ada keterangannya di sini bisa dibaca ya. Ya, kita lanjut ya. Misalnya di sini kita sudah pada tahap pembayaran pekerjaan. Nah, di sini ada dokumen, misalnya pada dokumen tersebut ada nomor SPK. Di situ bisa diisi ya, SPK apa gitu. Terus tanggal dokumen hari ini kita upload ya, ini diupload. Nah, untuk nilai realisasi pengadaan ini kita masukkan jumlah pagu ya. 28.800.000. Nah, nilai rupiah barang yang terima di sini juga nominal ya, nominal rupiah juga ya. Dengan hal yang sama. Dan juga jumlah pembayaran, karena di sini sudah dalam pembayaran pekerjaan, berarti di sini juga sudah lunas ya, berarti 28.800.000. Nah, untuk metode perhitungan TKDN, tadi kan kita melakukan perhitungan TKDN itu dengan estimasi ya. Jadi saya pilih di sini perkiraan penjabat komitmen. Misalnya kalau kita memakai self-declared ini, pernyataan penyedia, berarti saya hanya memberikan deklarasi bahwa pengadaan tersebut kandungan lokalnya segini. Ini hampir sama sekiranya dengan perkiraan ya. Untuk menentukan bagaimana presentasi TKDN itu kita bisa menggunakan ini ya, bagaimana menentukan TKDN secara mandiri. Jadi kalau udah pusing melakukan estimasi kira-kira TKDN-nya berapa persennya, kita bisa baca ini ya. Di sini definisi. Nah, di sini dijelaskan tentang TKDN itu apa. Barang, jasa, dan gabungan, material, tenaga kerja, dan alat kerja. Bagaimana perencanaan, persiapannya, pemilihan, dan pelaksanaannya. Nah, untuk di sini ya, estimasi presentasi pengadaan barang dan jasa di TKDN itu, misalnya kepemilikan. Nah, di sini pembuatannya dalam negeri, luar negeri. Nah, kalau kita ini contoh barang ya, yang saya jelaskan saja untuk contoh barang. Nah, untuk pembuatan dalam negeri, terus kepemilikan dari barang tersebut dalam negeri, itu otomatis memakai TKDN 100%. Nah, untuk pembuatan dalam negeri tapi kepemilikannya luar negeri, itu otomatis TKDN-nya 75%. Nah, contohnya ini ya,
Misalnya perakitan, dia dirakit di dalam negeri, cuman dia ini adalah produk dari luar negeri, maka itu nilai TKDN-nya 75%. Nah, kalau pembuatannya dalam negeri tapi kepemilikannya di dalam negeri plus luar negeri. Jadi contohnya misalnya perakitannya di dalam negeri, kepemilikannya sudah ada Indonesianya, misalnya Indonesia 75%, misalnya Indonesianya cuma 25%, itu sudah ada di kandungan ini ya. Ya, ini tuh udah bisa 75 tambah 25%. Jadi ini bisa presentasinya bisa dapat 100% juga. Jadi bisa diestimasi saja ya. Untuk ini untuk cara untuk estimasi ya, untuk penentukan TKDN secara mandiri ini masuk dalam estimasi PPKOM tadi ya, perkiraan. Nah, kalau ini perhitungan tim P3DN atau sertifikat TKDN itu kita yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu sertifikat TKDN itu bisa di download diakses di P3DN Home ini ya, tkdn.kemenperin.go.id. Nah, kita lanjut. Nah, setelah ini saya sudah memilih perkiraan pejabat pembuat komitmen. Untuk realisasi TKDN di sini saya tulis 100%. Hambatannya bisa dikosongkan ya. Terus di sini kita bisa simpan. Nah, kalau sudah simpan akan terlihat notifikasi sukses data realisasi berhasil disimpan. Nah, sekian untuk tutorial penginputan monitoringnya. Jadi seperti ini garis besar penentuan monitoring dan penentuan berapa persentase TKDN dari sebuah pengadaannya. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di akun YouTube UKPBJ Toraja Utara. Terima kasih, selamat belajar, selamat menginput. Tuhan memberkati.